Insya Allah pada malam ini kita akan mendengarkan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW oleh Al-Mukarram Andri Bruta Kiai Haji Basri Har, Ketua MUI Kalimantan Barat. Kepada Al-Mukarram Al-An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa qulatan min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama tentunya ada ungkapan yang paling pantas dan layak kita sampaikan di saat-saat yang berbahagia ini. Saya rasanya seolah-olah saya kembali pada kurang lebih 40 tahun lebih, di mana pada waktu itu bergaul dengan Andri Gruta Samsul Bahri, kemudian Andri Gruta Bapak Profesor Ar-Rahim Arsyad, dan lain-lain sebagainya. Pada malam ini kita berbahagia bahwa kita akan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, karena saya didaulat oleh saudara saya Ustadz Muntaha Saleh beberapa hari yang lalu untuk bisa bicara pada peringatan Isra dan Mi'raj kali ini yang dilaksanakan oleh pengurus besar Darud Dakwah wal Irsyad. Sebenarnya saya mohon maaf agak berat untuk menjadi narasumber dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Sehingga saya menyampaikan kepada Ustadz Kiai Haji Muntaha, saya siap untuk bergabung sebagai mustami. Namun karena ada permintaan dari Andri Gruta, Profesor Dr. Kiai Haji Andi Samsul Bahri, MA, maka saya terima apa yang diminta oleh beliau. Tetapi tentu tidak dalam kapasitas memberikan uraian hikmah. Karena ilmu yang saya miliki sangat tidak ada artinya dibandingkan apa yang telah dimiliki oleh guru-guru besar kita yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Parepare. Namun pada kesempatan ini saya hanya ingin kembali menampilkan diri saya. Setelah kurang lebih 42 tahun saya meninggalkan Parepare, karena saya meninggalkan Parepare pada tahun 1979. Pada waktu itu ada muktamar DDI di Parepare. Setelah itulah saya langsung pamit dengan almarhum Gruta Kiai Haji Abdurrahman Bokdale untuk saya kembali ke Pontianak. Itu barangkali sedikit perkenalan kembali gitu ya. Perkenalan kembali saya kepada teman-teman, para partisipan yang saya hormati. Seperti yang disampaikan tadi oleh Andri Gruta Kiai Haji Helmi Aliapi, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj
adalah peristiwa yang spektakuler, adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Secara logika, peristiwa-peristiwa itu sulit untuk diterima, kecuali kita bisa menerima dengan keimanan. Karena apapun yang terjadi kita yang di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesuatu di luar jangkauan logika kita. Tetapi karena ini kekuasaan Allah, semua itu bisa terjadi. Artinya peristiwa Isra itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya kalau dengan mengendarai unta katanya sekitar 1 bulan berangkat ke Masjidil Aqsa, 1 bulan kembali, dan itu pun dengan cara punggung unta itu harus dipukul, artinya harus lari kencang. Tetapi dengan kekuasaan Allah, peristiwa Isra itu ditempuh oleh Rasulullah SAW hanya di malam hari, yang tidak diketahui berapa lama beliau, tetapi sangat sekejap beliau menempuh perjalanan itu. Dan ini memang tidak bisa kita bantah, karena dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel ayat 1 memang sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina inna huwas samiul basir. Ini suatu peristiwa yang dahsyat, suatu peristiwa yang besar, dan Allah memang sangat menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus, sehingga memulai sehingga Rasulullah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat Subhana, Maha Suci. Tidak semua peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dengan kata Subhana. Nah, ini menunjukkan bahwa peristiwa ini memang suatu peristiwa yang spektakuler. Sampai kapanpun, sampai sekarang belum ada manusia setinggi apapun ilmunya belum bisa menempuh apa yang telah terjadi pada masa Rasulullah. Ada beberapa hal yang barangkali sedikit akan saya coba angkat, dan kalau itu pun salah, insya Allah nanti Andri Gurta Kiai Haji Abdurrahim Arsyad, Andri Gurta Kiai Haji Samsul Bahri akan meluruskan. Pertama adalah perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kan panggilan Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang bernama Muhammad untuk menghadap kepadanya dengan salah satu tujuan untuk menerima perintah salat. Nah, di situ kita lihat bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah satu perjalanan yang horizontal. Timbul pertanyaan di benak kita, kalau Allah menghendaki, kenapa harus melalui Masjidil Aqsa? Apa tidak langsung saja dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Tetapi ada perjalanan Isra, perjalanan horizontal. Baru dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita harus bisa menjaga dua hubungan itu. Hubungan horizontal kita dengan sesama manusia dan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an, "Durihibat alaihim mujilla aina ma sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Akan ditimpakan, campakkan dalam kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Itu satu. Jadi adanya perjalanan horizontal bukan bisa menjaga hubungannya itu. Hubungan horizontal, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa perjalanan Isra dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa Palestina itu perjalanan di atas bumi. Kemudian perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah perjalanan Mi'raj meninggalkan bumi. Ini satu indikasi yang kita bisa pahami bahwa betapapun kita cinta kepada dunia, kepada bumi, suatu saat kita pasti akan meninggalkan bumi ini. Itulah kehidupan kita. Karena memang suatu kematian itu adalah satu keniscayaan. Setungkah mengatakan al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Mati adalah satu pintu, ibarat satu pintu, setiap manusia pasti akan melewati pintu itu. Nah, inilah harus kita ambil hikmahnya bahwa secinta-cintanya kita dengan kehidupan, tapi suatu saat kita pasti akan meninggalkan kehidupan ini. Apapun kita upayakan, sebesar apapun yang kita upayakan untuk tidak meninggalkan bumi, untuk kita tetap bertahan hidup, niscaya kalau Allah menghendaki kita akan dipanggil. Oleh karena itulah tentunya yang menjadi perhatian kita sekarang, ya bagaimana kita mengisi hidup kita ini dengan sesuatu yang bisa kita akan memberikan pertolongan kita di akhirat nanti. Karena ketika kita meninggalkan dunia tanpa amal, tanpa perbuatan baik, maka kita akan terombang-ambing. Ya, baik, mohon maaf. Jadi berikutnya barangkali yang ini, bahwa beliau terlebih dahulu sebelum beliau di Isra Mi'rajkan dibedah, keluarkan segala apa yang bisa mengganggu perjalanan hidupnya, digantilah dengan diisi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Nah, ini menunjukkan bahwa kata kunci kita kalau mau ingin berhasil, hati kita harus suci dan bersih. Hati yang kotor, sementara mungkin kita berhasil, tetapi keberhasilan itu adalah semu. Inilah hikmah barangkali yang perlu kita. Dan yang paling penting menjadi renungan kita sekarang, bahwa dalam sewaktu Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha, beliau sampai ke mustawan, beliau di hadapan Allah, lalu langsung beliau mengucapkan suatu kalimat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itulah ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Allah, mengatakan, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Segala selamatan atasmu dan rahmat Allah atasmu. Lalu beliau Rasulullah menjawab lagi, Assalamualaikum ala ibadillahis sholihin. Keselamatan kepada kami dan seluruh ibadah hambamu yang melaksanakan amal-amalan ibadah yang soleh. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah melupakan umatnya. Begitu Allah memberikan selamat kepada Rasulullah, spontan dijawab bahwa keselamatan atas kami dan kepada hamba-hambamu yang beramal saleh. Lalu Allah mengatakan lalu dilanjutkan dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Allah menyambut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tahiyat inilah lalu dipatrikan menjadi bagian dari rukun salat. Sehingga dengan demikian maka dikatakan bahwa salat itu mi'rajul mukmin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak mungkin Isra dan Mi'rajkan, tapi untuk dalam kondisi untuk mendapatkan nilai-nilai Mi'raj, kita tak melaksanakan ibadah salat, dan salat inilah, perintah salat inilah yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan perintah-perintah yang lain, hanya cukup melalui Jibril dengan ayat-ayat turun. Tetapi ketika perintah salat langsung dipanggillah Rasulullah SAW untuk menghadap padanya.
para partisipan yang saya hormati, jadi ini sekedar yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena memang saya baru akan mencoba untuk kita bisa berkomunikasi kembali meskipun secara virtual. Tetapi meski demikian seolah-olah kita kembali dan bersua sama dengan sebelumnya sewaktu kita masih sama-sama di berkecimpung di pondok pesantren di Jember. Jika demikian, dan saya mohon kepada Andri Duta Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahim Arsyad, MA, dan Andri Duta Profesor Dr. Kiai Haji Adi Samsul Bahri, LCMA, untuk meluruskan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ini, saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ridha rahmat kepada kita semua. Sekali lagi, segala kesalahan kena kedhaifan saya, apa yang benar itu kena